Betul. Ali Udah, Imran lawan Sekarang saya tanya, apakah kamu merasa Alkitab Bible memberi sempurna? penjelasan yang sempurna. Bisa diam nggak? Weh, sempurna. Ali Imran Lot digauli 184 dua bunyinya putrinya, gimana? siapa yang mengintip? Sabur. Lot digauli 2 putrinya, siapa yang mengintip? Sempurna. Surga Woi. harus sendal duluan. Gimana Ya itu kan cerita diceritakan. Kalau Bibelmu itu sempurna, nggak Itu- tiap itu tahun cerita direvisi, bro. Kalau sempurna, Direvisi Bibelmu tiap nggak tahun pun nggak direvisi. sempurna. Yang nggak Udah sempurna direvisi siapa? 3 tahun, Kalian nggak sempurna juga. kalau kalian sempurna kenapa Nah. suruh beriman sama kitab sebelumnya? Tapi kalian cuma beriman Beriman separuh. bahwasanya diturunkan oleh Allah, Iya. bukan beriman. Beriman itu Ilmu beda. tauhid. Beriman Ilmu itu tauhid. percaya. Ya percaya. Salah kan kau, satu. salah kau. Jangan Salah setengah-setengah. IWG. Iya kan? Kau dengar Kalau ya, bingung, kau dengar ya, ya. Emang yang kau pegang itu Injil atau Bibel, bro? Yang kau yakin Bible sekarang itu Injil memberi atau Bibel? penjelasan yang sempurna. Ali Imran 184. Iya, yang kau Yang pegang sempurna. sekarang kitab kau itu Injil atau Bibel? Kami yakin Sama Injil. aja. Mana sama? Kau Dan aja itu dari dirangkum perjanjian jadi lama. satu. Mana Eh. jadi satu? Iya. Orang gila. Orang gila, Yesus yang disangka gila. Yang Dengar gila kau dulu. siapa? Kau Muhammad juga kalau memang gila, Bible kau, bilang-bilang. Bible kau kalau memang tapi sempurna, dibela. coba kau bacakan Siapa? Yeskiel 23. Muhammad tadi Dibela. bilang Mute-kan dulu gila. dia, Hesti. Ini si Yesus anjing ini nggak bilang perlu gila. dia berkuasa di room kita. Mute-kan dia itu. Kau Ya, dengarkan. Muhammad Kau percaya bacakan dulu Yesus, Yeskiel dia 23. seorang Rasul. Bacakan dulu Rasul itu Yeskiel yang ngutus 23. Allah itu Yesus. Aduh, mute-kan dulu Allah dia, itu Hesti. Yesus. Kau bacakan dulu kapan Yeskiel 23 pernah sama anak kau. Ibrahim Coba dulu. atau Musa Iya. menyembah Yesus? Kapan? Al-Quran Kau itu sebutkan. hanya Kapan sebagian pernah dusta para Ibrahim rasul. atau Musa menyembah Yesus? Sebagiannya dusta. Al-Baqarah Kapan 87. pernah sebagian Ibrahim atau dibunuh. Musa menyembah Yesus? Ya kan? Kapan? Kapan? Sebagian dibunuh rasul-rasul. Aduh, cuman kalian Sebagian satu yang buat kebenarannya masalah diambil. di dunia nih. Ya kan? Muhammad suruh menjelaskan Ada 3 yang agama diperselisihkan. samawi, Itu 3 Aku agama tidak memberi samawi. kitab kepadamu Kau- Muhammad. kalian sendirilah yang Aku hanya aneh. menjelaskan apa yang Nyeleneh. diperselisihkan. tidak akan Surah menang. Kenapa moderator di sini dibuat si Hesti? Yang diperselisihkan apa antara Theodor, Yahudi dengan Theodor. Kristen? Muhammad suruh jelasin siapa itu Theodor, Isa kerja, sebagai Theodor. Rasul. Masa Theodor moderator nggak bisa mute kan? Masa pula Kristen berkuasa pula di sini menerangkan tentang Nabi Muhammad? Tadi kita Berjalan sedikit moderator. Ya, kita jangan Bukan dikuasai Tedore sama nggak iblis. bisa mute kan, tapi Wah. metode Tedorenya nggak standby, itu nggak monitor. Dia memang kayak Oh, gitu. alah. Dia kebiasaan dia nggak monitor. Nggak boleh gitu, moderator. Ya dibantu sok. Dengar Oke, kau diskusi, IWG ya. diskusi, Kau jangan one by one. kau jangan memframing kau kalau kau nggak mengeluarkan data kau. Kalau di dalam Ya Bible Allah. kau itu jelas, kalau bilang Bible kau sempurna, kau bacakan dulu Yeskiel 23 itu sama anak kau di depan kami. Coba aku dengar dulu. Mana berani kau? Gak mungkin anak kau mau kau perdengarkan aurat keledai, zakar seperti zakar kuda, meremas-remas payudara, menjama-jama keperawanan. Apalah Bible sempurna seperti itu? Bible tai iya. Bible yang menceritakan kebangkitan Lucifer iya. Kau tahu tuh Yesus kau itu aja bintang timur disamakan dengan Lucifer, tahu kau? Siapa Lucifer? Itu setan iblis. Lucifer kan jatuh. Lalu Lucifer jatuh itu bintang timur itu siapa? Gantinya 2/3. Lalu kami melihat orang Majus menyembah bintang Nah, timur. dipilihnya lah manusia. Kau bodoh kau Bible kau aja nggak tahu kau isinya kau bahwa Yesus kau udah disamakan dengan iblis kau. Pantaslah Yunani menerjemahkan Theos itu dewa. Tuhan kau tuh ditumbalkan untuk dewa. Yesus kau itu diperlukan darahnya untuk dewa. Cocok itu, pas itu. Memang kau tuh penumbal mayat kau. Kau Bible yang isi porno aja kau bangga pula kau. Bisa pula Lot digauli oleh 2 putrinya. Lah, Lot digauli oleh 2 putrinya. Malam ini aku akan meniduri ayah kita untuk menyambung keturunan. Besok kau tiduri dulu ayah kita itu biar kita melahirkan. Nah, ketika mereka melahirkan salah satu anak mereka namanya Boas, ternyata Boas itu turun temurunnya sampai kepada Yesus. Yesus kau tuh keturunan penjina, tahu kau? Yesus kau tuh anak zina, tahu kau? Weh, punya Tuhan keturunan penzina, jijik aku. Masa ada Tuhan keturunan penzina? Itu keturunannya Tuhan apa juga. kayak begitu? Alah, kau mengatakan Bible kau sempurna, gigi peang kau. Sejak kapan Yesus membawakan Bible kau?
Bible kau tuh hasil konsili dari orang-orang sesat. Mengatakan Tahu kau? Dasar kau. Bible kau aja Bible. Apalah Bible kayak begitu. Masa Tuhan menciptakan langit dengan bumi. Pertama yang diciptakan itu langit dengan bumi. Mana kau? Binatang kau. Kau pula di sini berkuasa kau. Bible setan juga isi Lucifer. Bodat kau. Nih si bodat lagi nih. Tuhannya pemuas nafsu. Hei. Tuhan kau menginginkan 16.000 perempuan yang masih perawan itu untuk apa, John? Diam, Kau diam, juga mau diam, ikut diam, campur. diam, kau diam. Kau mau ikut campur. Diam, Kau juga diam, tidak tahan diam. kau Kau menengok budak itu. Arab. Hah? Biar Budak ngaji Arab kau, apa? ya. Emang saya orang Arab? Saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Kau budak Ketika Romawi 4 Yesus, tahun. ketika Yesus katanya orang Israel, orang Yahudi, tiba-tiba dia diutus untuk Bani Israel, datang Bani Indonesia memframing, mengaku-ngaku Yesus itu adalah Tuhan. Bodoh kali kau, otak kau kemana kau? Mama kau udah kau suruh bersundal. Itu Yesus kau menyuruh wanita pelacur itu mendahului kamu masuk kerajaan Allah katanya. Suruhlah mak kau tuh melacur. Jangan-jangan kau anak pelacur kau. Hah? Nah, mampus kau. Siapa lagi yang mau berikutnya? Pasien berikutnya naik, kalian pakai otak. Jangan otak kalian dipenuhi lemak babi. Tidak perlu di sini saya berdiskusi sama babi ya. Ayo, pasien nomor 3. Masuk. Ya. Bawa rujukan. Jangan naik aja, bawa rujukan. Burkan. Ayo, pasien selanjutnya masuk. Yuk. Mana pasien berikutnya? Siapa ini? Si Gamal. Naiklah kau Gamal. Biar ku kasih tahu bagaimana bentuk selangkangan itu. Yesus kau aja keluar dari lubang bujang kok. Oh, senang kali pula kau. Bodoh meminta ampun menyembah Tuhan yang keluar lubangnya dari lubang bujang. Namanya itu kali namanya. Ini apologet dari roomnya si siapa terbang ke sini dia. Silakan santuy. Kau naik jangan di mute. Ucap selamat malam. Iya, assalamualaikum. Sorry tadi sambil ngobrol dengan ini. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya, gimana bro? Gimana bro? Silakan. Waalaikumsalam. Apa yang mau silakan? Gigi peang kau naik ke sini mau ngapain? Mau diskusi atau enggak? Mau lah, santai lah. Lanjut dulu. Nanti resep obat ya, dokter. Udah bawa resep belum? Apa loget sudah pindah ke sini aja. Iya dari Wanabi, dari ku tengok dia sama Bang Jibril. Keuk dia dibuat Bang Jibril dia. Aku nggak diam. Kan dia tadi bilang begini, dinarasikan oleh dia bahwa Tuhan itu tidak pernah menampakkan diri. Kau ini Ya kan? laki-laki Lalu atau bukalah. perempuan sih dia loget. Sebentar. Suara Lalu itu jangan kusuruh buka. kalau masih awat pula kau di sini. Minumlah kau obat kuat sekali-sekali kau biar kuat suara kau. Ya, lalu kusuruhlah buka Kejadian 12 ayat 7 kan, dibaca oleh dia kan, pakai bahasa Inggris dibaca sama dia kan, gitu. Saya bilang nggak usah lah sok-sok jago bahasa Inggris, ku bilang baca aja bahasa Indonesianya gitu kan. Debat internasional borjong. Kalau aku pun bisa Kau nggak bahasa tengok Inggris. tadi di room kan, saya 4 di situ orang USA 1, 3 orang Palestina 1. Diskusi dia di situ. Aku Kau sering jangan ya sok-sok ke jangan ateis. begini apologet. Kau Tunggu jangan dulu, bilang aku pun sering ke sok-sok. ateis, Dia memang pergi ke pintar Amerika dia. sono. Aku Dia pun bisa pintar bahasa dia. Inggris, tapi Dia kan sudah yang go nonton orang internasional lah Indonesia. kau. Kau masih nyungsep kau Aku di daerah pun situ sharing aja ya, di bro. daerah kampung kau aja makanya nggak kembang-kembang otak kau. Okay, so let's us speak in English. So you can know that I Let's speak us English speak also in as English. Muslim. Kau tuh yang ngomong tadi sok-sok sama Bang Jibril, memang ilmu dia tuh I tinggi. can speak in English. Kau saja yang tidak sanggup Tadi kan dia sok-sok bilang kata gini. kau. English well. Dia bilang Bodoh gini, kau. Tuhan itu tidak pernah menampakkan diri. Saya bilang buka Iya. Kejadian 12 ayat 7 gitu loh. Dibaca oleh dia pun terdiam. Iya kan? Malah ngomong ngalor terdiam. ngidul gitu loh. Di situ ngomongnya Iya, apa? Tuhan kau nampakkan diri. Kamu ngarang-ngarang. Iya. Tuhan kamu Tuhan nampakkan diri. Oh, jadi pada waktu Tuhan mengatakan kepada Musa, jikalau ada orang yang Bukan kepada tidak ada orang yang bisa hidup bila ia melihat aku, itu bagaimana? Di dalam Keluaran.
Itu kepada Abraham. Kamu udah baca belum ayatnya? Jangan. Kepada Abraham itu bukan Tuhan kau, melainkan itu malaikat. Makanya jangan kau curi kitab orang. Yang punya kitab asli itu mengatakan 3 orang yang menjadi manusia itu adalah malaikat. Malaikat Gobrel. Kok Tuhan. Kalau begini apologet. Santuy. Kau dengar dulu ya. Kau dengar dulu santuy. Jangan dengar dulu, Kalau baca dulu ayatnya. kau dengar dulu, kau diam dulu. Kau dengar dulu. Pun kami artikan kau marah nanti. Kau dengar dulu, santuy. Kau diam dulu. Kau lebih besar suara saya daripada kau. Kau pun juga laki-laki, kayak kau tunjukkan pula kelemahan kau. Minum kau obat kuat kau sekali-sekali, kau biar paten kau punya suara. Kau dengarkan saya baik-baik ya. Kalau di dalam kejadian yang kau bilang tadi, Tuhan menampakkan diri menjadi manusia kepada Abraham. Jelas yang punya kitab itu sendiri, kitab Tanak, mengatakan itu bahwa adalah malaikat. Bukan Tuhan, gompler. Nah, kalau memang betul itu adalah Tuhan kamu, berarti bertentangan dengan di Keluaran. Di dalam Keluaran, Tuhan kamu mengatakan kepada Musa, tidak ada orang yang bisa hidup kalau melihat aku, katanya. Berarti kalau melihat dia pasti mati. Nah, ini gabrulnya. Di ayat di pasal 1 di surat itu mengatakan bisa, di surat ini mengatakan tidak bisa. Ini penulisnya yang otaknya on waktu menulis dia lagi mabuk atau roh kardusnya lagi tidak standby? Kali kau. Sudah. Apa mau kau bantah saya? Coba kau originalnya kau buka dulu. Di kejadian itu originalnya. Dia Tuhan apa malaikat? Boleh. Coba kau buka dulu. Originalnya, Kita silakan. buka originalnya ya. Oke, kita buka. originalnya. Kita buka Kejadian 12 ayat 7, ya kan? Kau Dalam originalnya dikatakan open cam kau. open cam gimana? Untuk apa open cam? Biar tahu kami data Originalnya. tahu. Open cam dodol, bukan hanya dibaca, gobler. Tuh. Aku nengok Bang Jibril itu dia open cam nunjukkan data. Bahasa-bahasa kau ini tunggu kayak dulu gigi bahasa-bahasa kau tuh iblis, kiper. kau. Loh, Tuhan kamu itu tuh Lucifer loh. Iblis. Bintang timur itu Lucifer. Tahu dong? Perempuan ini ngomong Bahasa Latin dari bintang timur itu adalah Lucifer. Nah, bintang timur itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus katanya. Jadi yang kamu sembah selama ini adalah Lucifer. Tahu kau? Udahlah cepatlah pengikut Lucifer. Mak ini Buka, tunjukkan datanya kau. Gombler lah, ngomong. Pribadi apa? Alah. Ini data. Ibu ngomong. Santuy. Kau punya suara kayak laki-laki yang lagi impoten aja kau. Kuatkan suara kau, Borjong. Kecil suaramu. Besarkan. Cabut aja, Be. Orang ini orang gila, Be. Ngomongnya kotor, bahasa-bahasa goblok lah. Gaya kau, Yesus saja mengatakan kau jangan memberikan remah-remah kepada babi dan anjing. Kau banyak cerita kau. Oh nanti kaburlah dia di tempat lain tuh si bodat itu. Sok-sok kali. Sapa dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardiansa. Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman muslim semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam. Sok pula kau menunjukkan santuy kau di sini, apologit santuy, kampret, kiper kau, penyembah Lucifer kau. Nanti pergi dia ke room lain itu. Dia ngatakan lagi sok-sok pula bahasa Inggris Bang Jibril. Borjong kau. Kau aja Bible kau aja nggak tamat kau originalnya udah. Ya Allah ya Robbi. Lanjut Bang Ardi, lanjut yang lain. Lanjut dulu, aku nyimak dulu ya teman-teman. Mana Bunda Esti ini? Dia lagi merenung. Kira-kira hotel mana sih yang bisa dia pincet-pincet di situ? Lagi nengok apa nama itu, nonton Korea. Astagfirullahaladzim. Habis sambil denger. Udah capek juga aku tadi ngoceh-ngoceh kan. Ayo. Nonton Korea terus. Wah, dilaporin itu. Waduh. Si Noranya. Oten kerjamu. Oten kerjamu kok kayak gitu. Kesel Oten nama gaun Nora. Ayo, pasien selanjutnya. Silakan naik.
Ten, ayo naik ten. Oh, ten. Ten. Naiklah kalian. Ayo sini naik. Oten kemana aja? Ya ten, naik ten. Ten. Itulah kita ya. Datang Oten di ghost total. Giliran Oten gak ada ten. Habis kadang bunda otannya naik, otaknya ketinggalan di bawah. Emang mereka nggak pakai otak. Ayo ten, naik ten. Ayo yang agama Kristen itu stikernya Allah atau Yesus yang Tuhan. Silakan. Jawab. Ya ten, naik ten. Oh ten, naik dong ke sini. Jangan malu-malu. Oh ten. Jambah. Halo, selamat malam Awan Satria. Selamat malam. Agama apa, Pak? Agama saya Islam. Oke, apa yang mau disampaikan, Pak? Assalamualaikum, saya izin turun lagi, saya sampaikan. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Mana turunnya? Dia naik ke atas cuma mau bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanya main jangan Naik ke atas cuma mau bilang assalamualaikum. Woy. Keren kan Bapak itu? Perlu ditiru. Naik ten. Ten, turun lewat depan dengan kaki kiri dulu. Ten. Oh, ten. Oh, ten. Kenapa Giliran gak ada Oten. Itu katanya Giliran kenapa ada. Mbak Nora? Aduh. Itu kenapa Mbak Nora di Oten. Ku tahu. Ten. Oten. Naik sini ten. Kau tadi lagi ribut kota kemana Baluap? Dari tadi juga sampai di sini di satu-satu disuruh. Gak ada sampai di sini banyak cerita kau. Orang teman-teman Riono dari tadi standby nggak dengar ribut-ribut tadi? Astagfirullahaladzim. Pada disuruh calm down nggak tadi tenang? Oh disuruh mute. Ngadu. Udahlah. Kita mah diem aja. Suruh mute. Kagak di mute. Lah iya kalau udah ada ras terkuat di bumi ya udah. Cuma diem aja udah. Oke. IWG itu memang agak sakit orangnya. Tapi cemana? Itu naik ten. Orang ngegasnya rame-rame sih.
Saya dengar juga. Jadi Oten naik panik ya. Satu-satu, saudara-saudara, satu-satu. Dielus. Makan lagi langka, stok lagi berkurang. Gue aja jiper kalau sama cewek mah. Digas sama gue jiper. Tapi ras terkuat di dunia. Iya. Jadi ada penelitian ya katanya itu kalau laki-laki itu malam-malam itu beda sama cewek katanya. Jadi kebanyakan laki-laki itu tipikal morning person. Jadi kalau lama, ya kan? Kalau udah malam tuh maunya silent aja. Coba nih. Kau ngadepin cewek malam-malam. 2.000 kata sehari. Iya. Cowok tuh katanya 7.000 kata, habis itu udah. Makanya mau naik komal pastiin dulu udah ngomong 7.000 belum gitu kalau cowok. Ayo Ten, naik Ten. Oten, naik sini Ten. Kita ngobrol santai Ten. Ayo Ten, naik Ten. Oten kemana aja? Gak ada Otennya nih. Pulang kampung. Aduh. Ada ketinggalan otaknya Bang di bawah. Otennya pulang kampung. Tadi tuh lagi bahas. Siapa sih Tina? Tadi aku ketinggalan. Bisa. Oten opening framing. Bahas yang malaikat itu. Oh. Naik ke sini Gamal, naik. Naik Gamal. Jangan malu-malu Gamal. Ayo sini. Gamal. Naik sini deh. Bunda Nora kemana? Gak ada. Bunda Nora. Boleh mah. Kena report Bang. Waduh, gimana ini kok kena report? Iya tapi tadi rada-rada tensinya rada kuat juga tuh. Aku rada legi ya. Yang lembut gitu kayak diskusi Theodor gitu santai. Ya. Theodor kapan santainya? Gayamu santai. Santai nenek lu kiper. Lu kalau udah ngomong gak diem. Iya. Dia kalau ada udah ada satu orang dia diem nih malas. Maunya nongkrong ya di atas. Itu Gamal itu gak nambah ilmu di sini ya, naik aja, kita kasih ilmu nanti. Naik aja Gamal. Hah? Nggak mau naik dia? Ilmu di sini. Ya udah, ya nggak usah di sini. Ulim kemana aja? Ulim apaan sih? Naik sini Gamal. Ya elah. Ayo naik Gamal. Caps lock lu jebol Gamal. Keka nambah ilmu di sini. Gamal. Nggak nama ilmu katanya. Masalahnya dia sudah punya ilmu dulu belum? Kasih duit 2.000 kayak Gamal ya main jauh-jauh ya. Kasih duit 2.000 loh, main jauh-jauh.
Berisik di sini. Berisik nggak teman-teman? Iya, kayak suara Berisik. diskotik. Hujan ya bang? Oh iya hujan. Tunggu, hujan. tunggu aku pulang dulu ya, ini lagi di anu. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Ayo Ten. Naik Ten. Kami santai semua kok sini Ten. Sholat sampai cium tanah tapi hina agama orang. Lah, Yesus aja sujud. Nyium apaan sujudnya? Yesus lu aja sujud. Itu tulisannya tulisan Cina apa tuh? Itu. Yesus aja sujud kok ibadahnya. Lah ini pargoy-pargoy gimana itu hari Lu Minggu? nyium patung. Nah, Ayo. udah pargoy nyium patung, kakinya pula. Ten naik Ten. Katakan kenapa Yesus bisa disalib. Terus Bacanya jadi penebus Ciba itu dosa. kan. Ayo perbaiki sholat kalian. Ya mending lu operasi plastik aja sono ke Korea lah, udah. Ten katanya kalian nanti digiring Yesus sampai sorga. Tapi di Matius itu dikatakan sampai akhir zaman. Yang benar mana Ten? Udah Oten. Emang Oten masuk surga ya? According to Lukas sih. Lah. According. Bukan according Yesus, according Lukas. Yang dihakimi emang siapa? Oten. Oten. Yang dihakimi itu 12 suku Israel nanti. Ngaku-ngaku lu. Oten. Lu mau dihakimi nama siapa? Sama Teos. Bom badannya besar, kepalanya ikut lebar, cuman bisa koar-koar, akalnya cuman segede ketumbar. Halilintar, bom jatuh terkapar. Halilintar, bom ngaku modar. Ten. Papi Dalesa. Itu buat siapa ya maksudnya ya? Manusia-manusia sampah memang suka menjual agama. Lah, kita mah nggak punya misionaris, Pak. Islam mah bukan agama misionaris, Pak. Islam. Iya. Mana ada misionaris di Islam? Kita nggak butuh kuantitas. Kita butuh kualitas. Naik Papi Leza. Misionaris tuh gajinya berapa sih? Kalau satu kepala mungkin 2 juta. 2 juta? Ya elah. Dapat 2
Ah, Lumayan itu bayar bulanan mobil dia, iya benar. kreditannya. Nemu orang pinggir jalan gitu ya. Kayak si Lubis, nemu orang pinggir jalan lagi ngaso gitu, tiba-tiba dibaptis, ngerti kagak, iya aja orang. Iya aja. Nah, tuh Papi Daleza sini, kamu kalau bisa, kamu Itu sholat kok teriak-teriak, lagian tuli ya. Kalian tuh pakai orkes, kenapa? Gak nyampe ke surga ya? Pakai organ, pakai baju tank tintong ya kan? Ayo naik tulisan Cina. Jambak kamu, naik kamu. Naik. Nah nggak ada nyali kalau typing yang gitu, udah jelas nggak ada nyali. Ini typing itu. Naik. Jangan cuma typing di bawah. Ngaku ngikut Yesus. bocil itu mah, dari bahasanya aja gue bocil itu. Bukan kayak kesurupan, memang kesurupan ada kok itunya. Video-videonya kesurupan mereka. Diputerin semua itu ya. Gereja. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Bang Induru, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Induru, selamat malam, agama apa? Ya, saya agama Nasrani. Hah? Serius agama Nasrani? Kristen atau Nasrani, Bang? Pelan-pelan ya, Ya. teman-teman, dielus. Kristen atau Nasrani, Bang? Nasrani. Ada ya sekarang ya Nasrani ya. Lanjut Bang, Bang Ipul. Sama. Ya, Bang Nasrani. dulu. Seriusan? Abang Nasrani? Nasrani berarti nggak menuhankan Yesus ya, Bang? Bukan gitu Bang, coba tanyanya, abang kitabnya apa Bang? Bang dulu. Ya. Abang kitabnya apa? Nah, abang apa? Abang kitabnya apa Bang? Kitabnya apa? Alkitab. Iya apa? Iya, kitabnya apa? Alkitab. Atu-atu ya teman-teman. Iya, Alkitab. Iya. Alkitab ya. Ya. Alkitab Abang dari masih mana? menuhankan Yesus atau? Apa? Apa-apa melulu sih, pusing juga saya dengarnya. Coba abang Nggak jelas ditanya suaranya. Alkitabnya apa? Kan kalau Kristen, kalau Oten ya gospelnya itu ada 4 ya, Yohanes, Matius, Lukas, Markus, sama surat-surat cintanya si Paul. Nah abang Yang yang penting kitab saya Alkitab, itu aja. Yang penting kitab saya Alkitab. iya namanya apa? Judulnya bedah. Alkitab. Ya udah abang mau ngapain dah di sini dah? Ya, mau tanya aja, arti kipsing di atas apa sih? Ini apa? Arti apa? Arti dari caption di atas ini loh. Ya. Oh, tema. Ya. Oh. Yes. Teman-teman EWG mau minta naik lagi gimana? Nanti dia sendiri ngomong nggak usah.
Dor, ini dulu nih. Kalau dia bisa tertib nggak apa-apa bang. Ya udah Bang Duru biar kondusif mau Pastikan diskusi dia sama tertib. siapa. Ada Terserah, bebas. iya pilihlah. Enggak. Ayo Dia tanya silakan. Siapa aja yang Bang mau. Gege nggak usah ngomong gitu, Bang Gege mau diskusi sama siapa toh juga nanti semuanya masuk. Udah itu statementnya Allah atau Yesus yang Tuhan. Kenapa dengan statementnya? Hah? Kan dua jaringan kamu parah banget. Ya itu jaringan sama Kenapa? saya juga. Allah, Iya makanya. Allah atau Yesus yang Tuhan. Bang Deru, itu kan itu adalah pertanyaan dari kami itu. Coba abang jelaskan itu. Allah atau Yesus yang Tuhan. Coba anda jelaskan ke kami gitu loh. Sama saja, sama. Berarti Sama Anda bukan saja. Nasrani. Ya, menurut saya sama. Ya, Anda bukan Nasrani. Loh, menurut saya Anda sama. Kristen, Kan saya berarti. bilang Berarti yang kamu saya Kristen. ini sama. Anda bukan Nasrani. Loh, bagi saya Kristen sama Nasrani sama bagi saya, menurut saya. Tapi nggak tahu menurut kalian. Oh iya, menurut Anda. Menurut kami Ya. beda karena Kristen tidak Ya bisa udah. dipanggil Nasrani. Nah, itu kan ya itu kan wajar karena perspektif kita kan beda. Oke, Ya, perspektifnya beda. Bisa Anda jelaskan bagaimana Allah dan Yesus itu bisa Anda katakan sama? Silakan jelaskan. ya. Bagi saya secara pribadi ya, yang saya Jangan bagi Anda, yakini, jangan bagi Anda. Jangan bagi Anda. Loh. Yang Yang itu saya kan yakini dan yang agama itu milik orang banyak loh. Kalian kan ada ramai, ada enggak, banyak ini kan khusus kepercayaan. Iya, ini kan khusus kepercayaan kami toh sebagai orang Kristen kan, yang saya tanya kan. Nah, Kristen ternyata. jadi, nah dia gini dulu biar saya jawab. Gimana kita bisa jawab ini? Nah, kamu sesuai Kristen? dengan iman saya, yang saya yakini dan yang saya percayai, saya percaya dengan Allah Tritunggal. Nah, Allah Tritunggal ini memiliki tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, yaitu Allah itu sendiri. Yang kedua, Slow, Allah yang Anak lain itu Yesus slow. itu sendiri, dan yang ketiga itu Allah ketiga pribadi itu adalah Allah Roh Kudus. Oke. Jadi kalau dibilang arti Allah itu secara umum sama seperti Tuhan itu secara umum. Nah, oke, bagi saya ya, nggak tahu menurut kalian. Nah, oke, sudah. Jadi kalau menurut kami nih kamu tanya. Jadi itu yang saya bisa jelaskan. Bagi saya Allah ataupun Yesus atau Tuhan itu sama bagi saya. Hanya saja namanya aja yang beda. Tapi secara hakikat dan secara hakiki dan secara ekstensi memang sama. Oke? Enggak sama. Ya. Beda. Jadi yang kamu Nah, itu menurut- katakan Allah, mungkin itu menurut- dengar dulu. Enggak, biasa ini kan masih belum selesai. Belum selesai. Nah, belum selesai. Belum selesai. Nah, Selesai, itu kan menurut perspektif. Mungkin berbeda kita perspektif ya. Karena yang saya imani dan yang saya percayai itu menurut saya. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman atau abang-abang di sini mungkin mempunyai perspektif lain, silakan kita berdiskusi, silakan. Masalah perspektif tadi, bermasalahnya itu di kata-kata Allah. Kata-kata Allah yang kamu sebutkan tadi sebagai Tuhan itu adalah proper name atau nama dari Tuhan kami. Di mana Tuhan kami itu adalah Tuhan yang esa, yang satu, tidak terbagi dan tidak terdiri dari berbagai unsur. Satu yang tunggal, satu yang mutlak, satu yang tidak berbagi dan tidak berbilang. Jadi ketika Anda meletakkan kata Allah di situ dengan bentuk yang merupakan terdiri dari berbagai unsur, itu kami tidak setuju. Kecuali karena apa? Di original teks
kitab kalian pun tidak ada menyebutkan kata-kata Allah. Yang ada di situ Theos. Theos itu kalau diartikan artinya Tuhan. Jadi jangan Anda samakan Allah kami dengan apa yang Anda sebut Allah di sana. Karena kami menyebut Allah itu nama, bukan sebutan Tuhan. Itu yang menjadi masalah besar ketika Anda menerangkan ritual Anda. Jadi kalau Allah yang kami sifati itu adalah Allah yang tidak serupa dengan apapun. Allah yang tidak menyerupai makhluk. Jadi ketika Anda katakan Yesus adalah Allah, di situ masalah besar. Masalahnya besar sekali. Kalau Anda bilang Yesus Tuhan, ya terserah aja, silakan aja. Hal yang terupuk boleh Anda tuhankan, kami nggak marah. Tapi ketika Anda katakan Yesus adalah sama dengan Allah, itu masalah besar bagi kami. Paham? Dah, paham? Tanggapi. Oke, saya tanggapi ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Nah, oke. Mungkin saya secara pribadi mungkin saya tidak memaksa ya. Apa yang abang-abang katakan di sini, apakah itu salah atau benar itu, ya itu tergantung kita secara pribadi ya. Kembali lagi saya secara pribadi. Nah, tetapi saya akan menanggapi secara baik-baik. Iya, ini kan saya lagi. Nah, saya akan menanggapinya secara pribadi. Nah, dengan sebuah pertanyaan begini, apakah nama Allah itu cuman milik Anda atau abang-abang di sini atau seluruh umat manusia? Milik kami umat Islam. Nah, oke. Nah, sekarang yang menjadi dasar secara murni yang mengatakan bahwa milik atau nama Allah itu sendiri milik orang Islam lah, ya. Apa dasar murni yang benar-benar mutlak bahwa itu milik orang Islam secara dalam sejarah? Harus ada buktinya. Ya, saya tidak minta dalam bukti dalam kitab ya, tetapi dalam sejarah. Assalamualaikum. Enggak, saya enggak minta itu. Saya enggak minta itu. Ini aku dalam sejarah. Ya. Apakah ada enggak yang mengakui dalam sejarah? Dalam sejarah. Bukan yang diakui dalam Al-Quran, tapi dalam sejarah. Dengar dulu lah. Oke, lanjut Bang. Oke Bang. Ya. Dengar dalam sejarah ya. Ya. Dalam sejarah yang temurun dari Ismail Nabi kami sehingga keturunannya yang berada di Arab Saudi dan di kawasan Mekah itu dikatakan Baitullah. Itu adalah rumah Allah. Oke, paham? Nabi Muhammad ayahnya disebutkan Abdullah, adalah hamba Allah. Oke? Paham? Oke, izin saya nambahin ya. Izin saya nambahin Bang Api Sumut. Boleh, silakan. Iya, biar nanti adik kita ini nggak salah ya, paham. Mungkin ya. sebelum Abang Al Abang Al, mungkin sebelum Abang Al nanggapi, mungkin saya tanggapi dulu sama Abang Api Sumut ini, boleh kan? Sedikit saja. Nah, yang menjadi kontradiksinya adalah Kristen di Arab pun memakai kata Allah gitu, Bang. Nah, jadi kenapa setelah apa? Abang Api Sumut ini mengatakan bahwa ini cuma milik orang Islam, padahal orang Kristen di Arab pun memakai itu dan ya memang dipakai itu. Orang Yahudi pun memakai itu. Oke, izin saya tambahin ya, sedikit aja. Ya, jadi kan tadi ya mungkin nanti itu menjadi bentar, ya sama kalau dia larikan Kitabul Muqaddas, kalau dia larikan ke Kitabul Muqaddas, Kitabul Muqaddas itu adanya kapan? Pertama kali dicetak kapan? Setelah atau sebelum Islam? Apa? Punya datanya? Anda punya secara datanya? dalam sejarah ya. Kristen yang dulu
baru orang Islam masuk. Kitabul Muqaddas dicetak setelah. Dengar dulu anak ini. Enggak bang, saya memang harus katakan dulu memang. Diterjemahkan ke Tapi dalam bahasa. Iya, kamu dengar dulu. Oke. Sebentar lagi. Diterjemahkan itu kapan? Sesudah datang Islam atau sebelum datang Islam? Dia nggak tahu Bang Sumut, nggak usah ditanya. Lanjut aja, dia nggak tahu itu. Nah, lanjut. Itu diterjemahkan setelah datangnya Islam di tahun 700-an. Udah? Dan di Alkitab Muqaddas itu dinyatakan bahwasannya Allah di situ sebagai proper name adalah sebagai pencipta langit dan bumi. Nah, tapi tidak bisa bilang apa-apa ketika itu disamakan sebagai pencipta langit dan bumi. Itu benar. Tapi hari ini di kalian dinyatakan Allah itu sebagai generic name. Nah, itu dia masalahnya. Di situ masalahnya. Paham nggak? Kayaknya kalau maaf saya nambahin dikit ya, kayaknya kalau sama ini adik Enduro ini kayaknya kalau masalah tentang skripsi, masalah yang sejarah, apa naskah segala macam, kayaknya dia nggak begitu perhatian ke sana mungkin ya. Oke, tapi nggak apa-apa, saya tanggapi sedikit. Jadi gini, betul itu ya kata Bang Sumut tadi itu, Bang Duru, bahwa kata Allah itu memang yang pertama kali menggunakan itu adalah umat Islam ya. Dan itu adanya di dalam Al-Quran saja awalnya ya. Jadi selain di Al-Quran tidak ada kata Allah itu. Termasuk tadi seperti Kitabul Muqaddas itu jauh setelah adanya Al-Quran, baru diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menggunakan kata Allah itu. Nah kenapa begitu? Karena kitab Bible itu yang aslinya kan berbahasa Greek, berbahasa Yunani. Jadi tidak mungkin ada nama Allah di situ. Tapi kita sebenarnya tidak menyalahkan apa teman-teman Kristen secara mutlak, tidak. Karena teman-teman ini kan korban penerjemahan LAI ya. Iya, jadi kita nggak bisa juga mojokkan mereka karena mereka ini nggak ngerti apa-apa. Mereka kan orang lapangan gitu. Ya. Nah, tapi kita perlu juga menjelaskan letak polemiknya di mana, itu yang kita perlu jelaskan. Jadi begini, letak polemiknya itu sebenarnya bukan masalah boleh, tidak boleh, bukan. Karena Nabi Isa itu kan Tuhannya Allah juga. Yesus itu Tuhannya Allah. Jadi kalau ditempatkan dan digunakan secara benar, sebenarnya tidak menimbulkan polemik. Nggak masalah. Ya, ketika Yesus berkata, bagaimana untuk mendapatkan hidup yang kekal, kan? Murid-muridnya di Yerusalem bertanya, Yesus menjawab, untuk mendapatkan hidup yang kekal, engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang Esa, Allah satu-satunya Tuhan yang Esa, dan mengenal aku yang Dia utus. Kalau seperti itu tepat penggunaannya, tidak salah. Tapi ketika Allah itu digunakan untuk generic name atau digunakan untuk trinitas, bahwa Allah itu adalah sesembahan-sesembahan yang sifatnya umum gitu, disamakan dengan yang lainnya, itu tidak tepat. Ataupun Allah itu satu dari yang tiga, yaitu trinitas. Allah itu ada tiga, misalnya ada Bapa, Putra, Roh Kudus, dan Allah diletakkan di posisi Bapa misalnya. Nah itu dia memang penggunaan itu sebenarnya menimbulkan polemik. Nah tapi ya itu kembali tadi bahwa teman-teman di lapangan kan mereka nggak ngerti gitu, mereka taunya make gitu. Karena memang yang menerjemahkan dulu orang Melayu, orang Muslim itu, kitab Kristen pertama kali itu, juru terjemahnya tuh yang dipakai oleh orang Belanda itu menerjemahkan kitab Matius itu memang orang Muslim dulu. Ya, jadi dia memasukkan itu menyesuaikan dengan budaya Nusantara bahwa mayoritas Muslim Tuhannya Allah. Jadi mereka gunakan di situ. Karena itu sifatnya pinjaman, memang seharusnya sudah waktunya dikembalikan sebenarnya. Nah, ini yang kita tunggu. Oke, silakan lanjut. Iya, sedikit aja ya. Tadi yang sudah disampaikan sama guru-guru saya lah ya. Jadi memang ada literasi yang keliru. Yang menjadi permasalahan di sini, penggunaan kata Allah itu tidak sesuai dengan kaidah. Itu yang sebetulnya menjadikan masalah. Nah, sebetulnya ini juga bisa kamu lewat pendekatan
logika. Contohnya di dalam Bible kamu gitu ya, ada kalimat dengarlah hai, kalau misalkan ya Allah itu adalah generik, misalkan ada kata-kata dengarlah hai Tuhan kita, ada Tuhan kita adalah Tuhan Allah. Artinya di sana kalau penggunaan itu generik, seharusnya kata-kata itu tidak lagi ditempatkan pada kata Allah. Kenapa tidak menggunakan Tuhan kita ya Tuhan gitu. Nah ini yang jadi polemik, dan kamu juga harus belajar. Nanti saya sajikan datanya ya, bagaimana sejarah penerjemah Alkitab yang khususnya yang datang ke Indonesia. Yang kita kenal banyak sekali penerjemah dari Inggris, Belanda, yang bisa dikatakan mereka memiliki atau kurang dasar pemahaman Alkitab itu sendiri gitu, sehingga banyak sekali asimilasi yang akhirnya, contohnya di tahun 1876, nanti sebentar, itu Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, Arab Jawi ya, lalu kemudian dikoreksi kembali. Nah ini kan yang jadi polemik. Nah polemik lainnya adalah para penerjemah itu bukanlah orang yang kompeten. Contohnya misalkan yang selalu yang menjadi rujukan misalkan Shelabar atau Klinkert. Nah, siapakah Klinkert ini? Klinkert ini ternyata seorang masinis kapal dan seorang misionaris. Gitu. Nah, ya itulah yang jadi masalahnya adalah rujukan-rujukan, terjemahan-terjemahan bisa dikatakan bahwa para penerjemah Alkitab yang datang kemudian di Indonesia sebelumnya adalah seorang yang buta huruf kalau saya bilang ya, atau bukan yang berbackground akademisi ya. Mereka menerjemahkan Alkitab itu seharusnya langsung dari original kodeksnya, misalkan Bible Greek gitu, kayak gitu bro. Nanti saya sajikan. Jadi itu ya, silakan Mas. Aku kita aja dong Bang. Jadi menurut aku ini orang-orang di luar Islam ini ya, kita bilang, khususnya Kristen ini, orang tuh nggak pede dengan bahasa mereka sendiri. Sudah jelas itu kata Allah itu ya, bahasa Arab, yang Islam. Kalian maunya pede lah dengan agama kalian sendiri. Bagaimana originalitasnya Tuhan itu siapa namanya, apa sebutannya atau namanya? Ya kembalikanlah. Misalnya kalau di Ibrani katanya YHWH ya, atau Yahweh atau Elohim atau sebagainya. Yunaninya Theos, ya kan gitu kan? Ya Theos lah, jangan komod kata Allah, gitu ya. Jadi harus pede. Ini sepertinya memang dulu awal sejarahnya ya, karena apa? Karena ada ya suatu bentuk misionaris lah, bagaimana supaya meraup atau apa namanya ya, meraup ya, misionaris lah ya, bagaimana supaya masuk banyak-banyaknya itu menjaring, jangan pakai lagi kata Allah. Jadi tadi udah jelas ya bahwasanya Alkitab berbahasa Arab itu ditemukan sejak 859 Masehi, sementara Rasulullah itu datang di tahun 600-an. Islam itu datang di tahun 600-an. Ya, paham ya? Bang Duru? Bang Duru aja. Ya, mungkin paham ya? Oke, mungkin enggak mungkin, bukan mungkin lagi. Penjelasan Abang memang ini Islam datang di tahun 600-an. Enggak, gini Bang. Enggak, Alkitab Islam itu dalam bahasa Arab ada itu pas 7 Masehi.
abad 7 Masehi dan Iya, 7 Kristen Masehi. itu Ini ada pas abad pertama 859. Masehi. Abad pertama anak Masehi itu sakit datang jiwa. Kristen, barunya Islam. Duluan Saya Kristen, baru tahu Islam. itu, Bang. Bang Nah, Tunggu dengar ya. makanya, Saya tahu oke, dengar itu. dulu. Ini waktu saya Yang ini ngomong, saya kan, bilang Kitabul ini kan pada Muqaddas, abang-abang ngomong tadi kitab kan yang saya nggak berbahasa respon. Arab itu tahun 859. Nah, udah jelas. Iya, sebentar Bang. Ini kan aku lagi Nah, ngomong udah. kan, mau ini saya dulu kan. Ayo ngomong. Nah, Oke. jadi secara kronologisnya, kalau Kristen itu duluan pertama dan Kristen itu Islam itu baru ada. Jadi yang paling murni kitabnya itu adalah Kristen karena mereka yang duluan ada. Nah, kita mau jadi berbahasa apa, bro? Bro, kita mau berbahasa apa? Aduh, bro. Enggak. jangan sanggah dulu, kan aku belum selesai ngomong. Sabar. Original saya apa? Sabar. Kan masih belum selesai ngomong, masih belum selesai ngomong. Kamu gabrul kamu. Yang kamu ngomongin tuh gabrul. Kalau itu duluan datang, Enggak, memang itu saya lebih itu yang saya pelajari gitu. Tidak lah. Ya udah gini Bang, kita kan sama-sama berdiskusi. Maksudnya kalau Abang nggak menerima nanti kan nanti ada waktunya untuk sanggah ya toh. Tadi kan saya memahami apa namanya tadi, mendengarkan apa tadi Abang yang katakan toh. Iya, Nah, kami ngomong itu yang dia. masuk akal. Nah. Kok ngomongnya nggak masuk akal misalnya. Oke, enggak sebentar Bang, sebentar biar saya ngomong dulu lah. Nah, jadi sesuai dengan apa yang saya pelajari, Kristen itu datang pada abad 1 Masehi dan Islam itu udah ada pas abad 7 Masehi. Jadi menurut saya bahwa kita yang paling original itu adalah Kristen itu sendiri. Karena dilihat dari secara kronologisnya mereka duluan ada daripada Islam. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam Al-Quran, mereka pun pakai Injil. Di dalam Kristen itu Alkitab, dalam Alkitab Kristen kan mereka mau ini Injil. Kalian pakai Injil kan? Injil kan? Ada Injil kan dalam Al-Quran kan? Tenang Bang. Ada Injil kan dalam Al-Quran kan? Nah, jadi kalau cuman ada. Loh enggak, di dalam Al-Quran ada Injil kan? Ada kitab Injil kan? Sama seperti dengan Cuman kitab kan? Ada Injil kan? Nah, jadi di situ dilihat bahwa Al-Quran itu kan enggak original. Mereka pun ini kenapa Injil yang ada di Alkitab kami ada di Al-Quran. Nah, kok bisa di mana ada Injilnya? Lo ada. Iya, sekarang gini. Ada kok, ada mana teman saya orang Islam pun saya punya teman orang Islam dan dia mengatakan seperti itu. Iya, dalam Al-Quran kami nggak ada Injil. Nggak ada Injil. Kok beda-beda sih? Kemarin saya di mana ada kemarin itu ya sama orang Islam juga kalau nggak salah dia juga mengatakan seperti itu. Biar saya jelaskan. Tapi abang-abang ini mengatakan nggak. Iya, silakan Bang. Aneh. Oke, dulu gantian ya, saya jelaskan ya. Nah, saya luruskan ya. Dalam saya belum selesai Bang. Biasa ini dulu Bang, biar clear. Nanti kan ada waktunya nanti Bang. Poinnya sudah dapat dulu poinnya. Udah dapat poinnya, udah lama. Sudah dapat poinnya. Yang mau kamu dapat kamu udah dapat poinnya. Ayo Bang Al. Oke, jadi begini, dalam Al-Quran itu bukan yang tidak ada tuh gospel. Yang kalian pegang itu kan Bible atau gospel itu berbahasa Greek ya. Al-Quran nggak pakai itu. Al-Quran itu udah sempurna, hanya saja yang di dalam Al-Quran itu yang disebut Injil, Zabur, dan Taurat itu bukan yang ada pada kalian sekarang, bukan yang ada pada Yahudi yang sekarang, bukan. Tetapi Taurat yang asli yang dari Musa itu yang sudah nggak ada itu yang disebut di Al-Quran. Yang kedua, Injil yang dulu diajarkan oleh Yesus, bukan yang dibawa yang di kanon 350 tahun itu, bukan. Nah, bentar. Nah, itu dengar dulu ya. Kenapa? Karena kalau dengar dulu. Bible kamu itu berbahasa Greek ya. Di Al-Quran nggak ada bahasa Greek. Al-Quran itu bahasa Arab ya. Dan Bible dan Injil itu kalau menurut kami nggak sama ya. Kalau Bible itu kan Markus, Lukas, Yohanes, dan Matius kan. Nah, kalau Injil itu yang diajarkan Yesus langsung. Yesus nggak pernah megang kitab Markus, nggak pernah megang kitab Yohanes, nggak pernah pegang kitab Matius. Coba jelaskan sama saya. Kapan Yesus megang kitab Yohanes itu? Nggak pernah. Kitab Yohanes kan ditulis 95 tahun setelah kewafatan Yesus. Itu 3 kitab saja, rentangnya 125 tahun setelah kewafatan Yesus baru ditulis. Dan itu pun naskah aslinya sampai sekarang tidak ada. Tidak diketahui siapa penulisnya. Ya, jadi Injil yang menurut kami tidak sama dengan Injil yang menurut kalian. Menurut kami Injil itu adalah yang diajarkan Yesus, bukan yang dicatat
setelah kewafatan Yesus itu oleh orang yang nggak jelas siapa namanya itu. Ya. Tapi dinisbahkan menurut Markus, menurut Matius, menurut itu bukan itu gospel bagi kami, bukan Injil ya. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda. Kemudian mengenai kata Allah tadi ya, sampai sekarang belum ada orang Oten atau orang Kristen baik secara ilmuannya yang mampu menunjukkan kata Allah itu sudah digunakan oleh Kristen sebelum datangnya Al-Quran atau sebelum datangnya Nabi Muhammad. Itu nggak ada. Ya, mereka nggak bisa menunjukkan datanya. Datanya apa? Contohnya papirus ke atau perkamen ke atau tulisan batu ke ya. Nah, inskripsi istilahnya itu ya, data-data sejarah itu nggak bisa mereka menunjukkan. Kenapa? Karena memang nggak ada. Itu digunakan oleh umat Islam saja di dalam Al-Quran. Nah, memang itu dipinjam ya. Kita nggak menyalahkan, tadi kan saya udah bilang, tidak menyalahkan dan boleh dipakai selama penempatannya benar gitu. Misalnya Allah itu tidak disekutukan. Nah, itu pun menurut Taurat kan salah. Apa hukum yang utama ya, bentar Bang Sumun. Di dalam Taurat ya, hukum yang utama itu Ten Commandment itu apa? Tidak boleh ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Itu hukum yang pertama di dalam Taurat. Nah, tetapi kalian bilang ada 3 Tuhan tuh, 3 pribadi. Kalau sudah ada satu Tuhan, satu-satunya Tuhan yaitu Allah, tidak boleh ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Akan bertentangan dengan Taurat, bertentangan dengan ajaran Yesus. Dengarlah wahai Israel, sesungguhnya Tuhan kamu itu Esa. Ya, cintailah dia dengan sepenuh hati, cintai dengan sepenuh jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Itu kata Yesus. Ya, dengarlah wahai Israel, sama dengan apa yang dikatakan Musa. 10 hukum utama yang nomor 1 itu tidak boleh ada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, kalau Allah sebagai Tuhan, kemudian Yesus juga sebagai Tuhan, kemudian Roh Kudus juga sebagai Tuhan, berarti ada Tuhan yang lain dong selain Allah. Itu bertentangan dengan Taurat. Makanya ajaran ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Yesus sendiri memberitahu kepada orang jemaatnya di Yerusalem itu, kepada Israel itu, silakan baca tuh di dalam Bible itu. Dengarlah wahai Israel, Tuhan kita itu Esa. Ya, yang namanya Esa itu nggak ada lagi yang lain. Satu saja, the one and only. Nah, seperti itu dulu ya. Nah, betul itu Bang Sepul. Lanjut. Ya, jadi tadi saya ingin menambahkan Injil di dalam Al-Quran. Injil itu tidak pernah ditempelkan dalam Al-Quran. Tapi Dia ada hanya kan? disebutkan. Tapi ada kan? Kami telah menurunkan Injil kepada Isa, Taurat kepada Musa. Seperti itu aja. Gak ada isinya di dalam itu. Gak seperti kalian. Ya, kok ketawa aneh-aneh. Kita diskusi. Kalau mau ketawa berat atau gini Bang, semalam itu kan saya berdebat sama orang Islam juga kan. Nah, sesuai dengan penjelasan Abang ini berbeda dengan penjelasannya. Makanya saya ketawa. Mana sih yang benar ajaran kalian ini? Berdasarkan literasi sejarah tidak mereka. Yang benar yang seperti ku bilang. Dulu, ya benar. Coba kamu nggak Injil di dalam kitab kami, tidak bukan ada. Saya ketawa, tapi memang benar Bang. Semalam saya berdebat sama orang Islam, tapi beda pendapat penjelasan abang-abang ini. Iya, oke. Ini paling gampang ya, paling gampang kamu untuk memahami sejarah Alkitab kamu. Dia beranggapan ada tempelan Injil di dalam kitab. Sebentar ya. Ya. Baik, ini adalah situs resmi ya. Situs resmi. Kenapa? Kamu bisa mengakses. Dengar dulu ya, biar sebentar, Bang. Bisa nggak usah pakai itu Bang. Maksudnya yang abang pelajari aja. Nggak bisa dong. Jangan lihat itu. Coba saya kan lihat itu. Kamu. Ya karena kok nggak ada data. Karena kan saya sudah belajar, makanya saya nggak lihat itu. Iya, kalau kamu sudah belajar, oke. Belajar, masa lihat itu? Oke, kalau kamu sudah belajar, aku membuktikan kepada Anda. Oke, silakan. Saya menghargai. Oke, nah, gitu dong ya. Tak kirain tadi hasil otaknya itu, ternyata hasil ini Google. Oke, silakan. Saya menghargai. Ini situs resmi langsung dari. Ada. Sebentar Bang. Ini situs resmi langsung dari lembaga kekristenan ya, karena sifatnya di sini adalah ORG nih ya. Nah, kamu gampang sih kalau mau lihat bagian sejarah Alkitab di Indonesia ya. Di sini Alkitab dari Indonesia dari masa ke masa gitu ya.
Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, ada terjemahan yang amat fatal menurut kami dan perlu dipertanyakan hingga sekarang, di mana di tahun di tahun banyak kali ini revisiannya ini. Sebentar ya. Nah, ini ya. Inilah yang original itu, yang direvisi. Nah, Alkitab Ledeker edisi aksara Arab Jawi dicetak di Batavia. Oke. Nah, ini jadi polemik. Kenapa jadi polemik? Karena ternyata di tahun 1820 Wilmette mengkoreksi dan mengedit Alkitab Jawi Ledeker. Ya. Lalu banyaklah di sini revisian. Nah, sekarang kita lihat ya, kenapa tadi saya bilang siapakah orang-orang ini, penerjemah ini ya, apakah orang-orang yang kompeten di bidangnya? Kita lihat di sini. Sejarah ya, contohnya. Mana sih? Sebentar ya. Nah, contohnya ini. Ya, ini biografi dari beberapa penerjemah Alkitab dalam bahasa Melayu Indonesia. Yang paling terkenal aja kita ya. Kita contoh Klinkert aja nih. Saya klik ya, Klinkert. Oke, kamu bisa baca ya. Biografi Cornelius Klinkert, lahir tahun 1829 di Amsterdam. Siapa ini? Masinis kapal, cuy. Orang kompeten nggak? Dia cuma berpendidikan di Zedeburg, ya, di Semarang. Oke. Lalu kita patut mencurigai usaha penerjemah ini karena lihat. Kemudian Klinkert seorang misionaris. Ya. Kalaupun dia merujuk kepada terjemahan original dari rujukan KJV, ya, KJV King James Version, oke, seharusnya di sana juga tidak ada kata Allah, melainkan God atau Father God. Ya, inilah yang menjadi polemik. Kenapa? Karena penggunaan kata Allah atau penggunaan kata-kata Islam, ya, itu tidak ditempatkan sesuai kaidahnya. Bagaimana kamu tahu Paulus saja pernah masuk ke masjid? Ada penggunaan kata arashi, ya. Terus lalu menggunakan hingga sekarang yang kalian tidak mau akui sampai sekarang itu adalah Yesus itu bukan Isa Al-Masih. Nah, konsekuensinya kalau kalian mau menggunakan hak paten dari agama lain, ya, maka literasinya pun harus sama, kaidahnya pun harus sama. Itu konsekuensinya bahwa Isa Al-Masih adalah seorang nabi. Ya, dan Allah adalah Tuhannya orang Islam, ya. Dia tidak beranak, tidak juga tiga. Jadi kaidahnya harus sesuai dong. Itu konsekuensinya. Silahkan saja kalian gunakan kata Allah, tapi konsekuensinya kalian juga harus menggunakan kaidah yang sama dengan kita. Gitu. Ya. Sekian. Silakan lanjut monitor yang lain. Bang Duru nyimak, Bang Duru. Jeda itu. Bang Duru nyimak. Nggak bisa diskusi dia. Dia nggak bisa diskusi. Dicuekin kalau kita ngomong.
Kalau kita ngomong, saya lihat dari tadi ngomong Mungkin dicuekin sama dia. kalau Silakan bang, Bible silakan benar, bang, silakan bang. kalau Bible itu Silakan, benar Bang. dari firman Tuhan yang ada di dalamnya itu wahyu dari Sang Maha Pencipta. Firman yang pertama disampaikan pada Nabi Isa apa? Yesus itu apa? Enggak ada dalam Bible kalian. Ada nggak? Kalau dalam Bentar Bang Al-Quran, Bejo izin. Bang Bejo izin. dalam Al-Quran GG. ada firman Tuhan yang pertama diberikan kepada Nabi Isa yang disampaikan kepada Saya tidak umat percaya dengan Nabi Isa, Yahudi. bang. Baik Bang Bejo izin ya. Apa kamu dulu kamu tanggapin tadi data yang disajikan? Ya, oke. Enggak, saya tanggapi kamu jangan meremehkan diskusi. Ketika dijelaskan Oke, kamu kabur. enggak, gini bang, enggak. Jelaskan apa yang Saya- kamu lihat tadi yang kami tampilkan. Oke, saya tanggapi secara pribadi, saya tidak percaya dan saya tidak. Jelaskan apa data yang kami tampilkan tadi, bantah. Bagi saya, kalau itu tidak penting, saya tidak perlu bantah bang. Oke, karena bagi saya tidak bantah. penting. Enggak, kamu meremehkan dalam satu dalam diskusi. Lo enggak. Abang Sekarang enggak bantah mengerti apa data secara kami logika. tampilkan. Abang enggak mengerti secara logika sesuatu hal yang kita Etika tidak Anda perlu dalam bahas, tidak berdiskusi, penting, Anda tidak melarikan perlu diri kita bahas. seolah-olah pernyataan dari apa yang kami sepakat itu tidak berguna. Anda meremehkan, Oke. melecehkan. Loh, itu kan Oke. menurut abang Sekarang itu tanggapi penting, apa yang menjadi silakan. pemaparan daripada Kalau bantahan kau tadi. bilang nggak penting, Saya Data enggak tadi. tanggapi bilang karena nggak itu enggak penting. penting menurut Saya saya. bilang Bentar ya, tanggapi ayah, dulu. bentar ya, ayah, bentar. gimana Loh, nggak penting? Jangan emosi bang, ini kan Ya, ayah, jangan bentar ya, biar paksa dia dulu orang. ya. Bentar ya. Bantah dulu Biar apa yang jangan menjadi tanggapan dikeroyokan dari ya. data tersebut. Saya nggak bantah karena menurut saya nggak penting, gitu loh. Oh, Terus nggak kamu di penting. sini ngapain? Kamu di sini ngapain? Loh, saya kan berdiskusi, tetapi kalau memang Ya itu dia, tanggepin berdua. iya, tapi karena saya nggak, menurut saya yang dijelaskan abang tadi nggak penting, ya sudah, saya nggak bantah. Ngapain saya bantah nggak yang penting? Apa alasannya nggak penting, Bang? Tapi saya hargai karena Ada itu memang alasannya usaha nggak? abang-abang Ada ini. nggak penting? Silakan, nggak Alasan- apa-apa. Oke, Alasannya apa nggak penting, Bang? gini. Aku jelaskan sesuatu yang penting nih sekarang sama kau. Oke, silakan. Dari yang kami tampilkan tadi, kau tadi bilang Bentar kau tadi ayah, jangan bilang, maju dulu. Dia kau- meremehkan dia. Bentar. Enggak, Dia saya jelasin ini dulu apa yang menjadi bantahan tadi. Dia tadi kan saya menghargai. apa yang kamu hargai dari data kami? Saya menghargai perjuangan Gunakan dialektika dalam diskusi yang baik dan benar. Jelaskan itu Iya, tadi. apa yang kamu Ngerti nggak hargai ketika kami menyampaikan data? Oke, izin saya nambahin sedikit aja ya. Jadi begini, Daru gini ya. Daru kan nih baru belajar diskusi kayaknya ya. Jadi gini dulu, kalau dalam diskusi itu, kalau kita nggak tahu, kita bilangnya saya nggak tahu. Nanti saya pelajari, akan saya tanggapi lagi. Bilang begitu, tapi jangan bilang itu nggak penting gitu. Itu kesannya kurang menghargai forum ini. Jadi dulu kalau saya belum tahu, nanti saya kaji, saya pelajari, akan saya beri jawaban. Nah, begitu lebih enak didengarnya. Terkesannya kita saling menghormati gitu. Kami kan nggak menghujat dari tadi, kan cuma memaparkan data-data saja. Saya Nah, jadi hargai, seperti itu tapi dulu. bagi saya Iya. sudah biasa aja. Ya, Kalau enggak maksudnya abang-abang ini kalau penting ya sudah. bukan Apa itu sabar, kan saya sabar. hargai. Bukan gini loh. Saya ajarin kamu diskusi ya. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Saya kalau nggak tahu sesuatu, saya juga bilang nggak tahu gitu. Jadi yang mendengarkan tuh enak gitu, merasa dihargai gitu. Tapi kalau tahu, counter atau dijelaskan seperti apa gitu pembanding.